Malam itu, udara di jalan lintas Sumatera terasa berat. Langit gelap pekat tanpa bintang, awan hitam menggantung rendah seolah menutupi bulan yang sedari tadi ingin menyembul. Jam di dashboard truk menunjukkan pukul 11 kurang seperempat malam. Rian menatap jalan panjang di depan, yang hanya diterangi lampu utama truk warna kekuningan. Di kiri kanan, pepohonan menjulang tinggi, rapat menutupi pandangan, dan menciptakan bayangan aneh di sepanjang aspal yang mulai retak-retak. Sudah hampir 2 bulan Rian bekerja sebagai sopir ekspedisi. Anak muda 26 tahun itu sebenarnya bukan orang baru di jalanan, tapi ini pertama kalinya dia dikasih rute panjang melewati daerah yang katanya angker. Awalnya ia pikir cuman omongan kosong orang kampung, cerita horor yang biasa muncul buat menakut-nakuti sopir pemula. Tapi setelah melewati plang besar bertuliskan, "Selamat datang di kawasan hutan Tanjung Batu," hawa di sekitarnya mulai berubah. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, dan tidak ada suara kendaraan lain. Hanya dirinya, truk tua berwarna hijau, dan hutan gelap yang seolah hidup. Dari radio, lagu dangdut koplo pelan terdengar, mencoba memecah keheningan. Rian ikut bersenandung kecil sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Di kursi sebelah, ada termos kopi dan sekantong keripik singkong sisa beli di warung tadi sore. Malam itu seharusnya ia sudah dekat dengan tujuan. Kota kecil bernama Lubuk Mandi. Menurut map, tinggal sekitar 2 jam lagi. Tapi di jalanan seperti ini 2 jam bisa terasa seperti seharian. Rian sempat membuka kaca jendela sedikit, berharap angin malam bisa membuatnya segar. Tapi yang masuk bukan angin biasa. Udara yang menyusup ke kabin terasa dingin, bahkan terlalu dingin. Seperti udara di ruang pendingin. Rian spontan merapatkan jaketnya. "Loh, kok adem banget?" Gumamnya pelan. Semakin jauh ia melaju, rasa dingin itu makin menusuk. Bulunya merinding tanpa sebab. Ia melirik ke indikator suhu mesin, normal. Pendingin juga mati. Tidak ada alasan logis kenapa hawa di dalam truk bisa sedingin itu. Paling hawa gunung, pikirnya. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Jarum bensin di dashboard tiba-tiba bergerak sendiri, naik turun seperti orang mabuk. "Lu opo maneh iki?" desis Rian setengah kesal. Ia sempat tepuk-tepuk kaca pelindung indikator, berharap jarumnya berhenti, tapi malah makin parah. Naik, turun, naik, lalu berhenti di garis merah. Rian menelan ludah. "Padahal tadi aku isi full," katanya pelan. Tak lama truknya tersentak. Bruk, badan Rian terbanting ke depan. Mesin langsung mati, lampu padam, radio ikut sepi. Suara jangkrik yang tadi nyaring, mendadak hilang digantikan keheningan yang aneh. Hening yang terlalu hening. Rian menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Wah, kampret nih. Baru juga diservis," gumamnya sambil membuka pintu. Angin dingin langsung menyerbu masuk, bikin kulitnya terasa ditusuk-tusuk. Ia turun dari kabin, langkah kakinya berat menapaki aspal yang dingin dan lembab. Matanya menyesuaikan gelap, hanya dibantu senter kecil dari HP. Ia buka kap mesin, menyorotkan cahaya ke dalam. Semuanya terlihat normal. Selang bahan bakar masih terpasang, aki baru, kabel juga tidak lepas. Lah kok bisa mati? Rian coba starter dari luar, tapi mesin cuman batuk 2 kali lalu diam. Tak ada suara khas diesel yang biasanya keras itu. Aneh banget. Ia melirik sekeliling. Hutan di kiri kanan jalan seolah mengurungnya. Batang-batang pohon tinggi menjulang seperti bayangan hitam tanpa bentuk. Di kejauhan kabut tipis mulai turun, menutupi sebagian pandangan. Lalu, sesuatu membuatnya terdiam. Dari arah semak di sisi kanan jalan terdengar suara. Pelan hampir tak terdengar, seperti seseorang menangis. Awalnya Rian pikir itu cuma hembusan angin. Tapi makin lama suara itu makin jelas. Sak pelan, terdengar terputus-putus, penuh sesak. "Permisi," panggil Rian pelan. Tak ada jawaban. Ia menajamkan pendengaran. Suaranya sekarang terdengar lebih dekat. Tangisan seorang perempuan, lemah, lirih, tapi nyata. Bulu kuduknya langsung berdiri. Jam menyorokkan senter ke arah semak. "Halo, ada orang?" Cahaya menembus dedaunan basah, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap dan embun yang berkilat di ujung daun. Rian melangkah pelan menahan napas. Tangisan itu terdengar tepat di depan. Tapi ketika senter diarahkan, suara itu pindah ke arah belakang truk. Ia mundur cepat, memutar tubuh, menyorotkan cahaya ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Rian merasa dadanya sesak.
Ia sudah sering dengar cerita sopir tentang hal-hal aneh di jalan malam. Dulu ia menertawakannya. Tapi sekarang di tengah hutan gelap seperti ini sendirian, ia mulai berpikir, jangan-jangan cerita itu ada benarnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi ranting patah dari arah semak. Suara langkah pelan, krak, 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 Rian terpaku. Senter di tangannya sedikit bergetar. Siapa di situ? Suaranya serak setengah berbisik. Langkah itu berhenti. Hening lagi. Tapi dari balik kabut samar-samar terlihat sesuatu. Bayangan putih duduk di tanah membelakangi jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bahunya berguncang pelan seperti sedang menangis. Rian mundur perlahan. Taknya berteriak menyuruhnya masuk ke truk, tapi kakinya kaku. Rian bisa berpaling dari sosok itu. Senter di tangannya bergetar. Sinarnya menyorot tanah di depan sosok itu. Dan di situ terlihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Kakinya tidak menyentuh tanah. Bayangan itu duduk melayang sedikit di atas permukaan. Rian tersentak mundur. Senter jatuh, cahaya berputar liar, menyorot pepohonan dan jalan. Dia buru-buru lari ke arah truk, membuka pintu dengan tangan gemetar. Dan langsung mengunci semua pintu. Nafasnya tersengal. Dia menatap kaca depan, berharap sosok itu hilang. Tapi ketika pandangannya jatuh ke spion samping, ia lihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik kabut, di tempat tadi ia lihat sosok itu kini kosong. Tapi di sisi kiri truk di balik jendela, terlihat bayangan samar berdiri diam menatap ke arahnya. Ya Allah, bisiknya pelan. Gris menutup matanya sebentar, mencoba berpikir jernih. Hayes menyalakan mesin, mencoba starter lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tak berhasil. Tapi di percobaan keempat, mesin tiba-tiba nyala mulus. Seolah tidak ada masalah sama sekali. Rian tak pikir panjang. Ia langsung injak gas dalam-dalam. Truk bergerak maju, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun baru beberapa menit berjalan ia merasa ada yang aneh. Suara tangisan tadi terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari luar. Dari dalam kabin pelan, sangat pelan. Di kursi belakang tempat ia menyimpan jaket. Seperti ada seseorang yang menunduk dan menangis. Rian menatap kaca spion tengah dengan tangan bergetar. Dalam pantulan kaca, samar terlihat bayangan rambut panjang menutupi wajah. Duduk diam di kursi belakang. Ia refleks menoleh ke belakang, kosong. Tapi waktu matanya kembali ke spion, bayangan itu masih ada. Lebih jelas, ya Allah. Ujo macam-macam. Desisnya hampir seperti doa spontan dalam bahasa Jawa. Tangannya keringat dingin, bibirnya bergetar. Ia menekan pedal gas sekuatnya. Truk melaju kencang. Roda menghantam lubang dan batu, tapi ia tidak peduli. Yang penting keluar dari hutan ini secepat mungkin. Jalan mulai menanjak lalu menurun. Kabut makin tebal, lampu depan mulai redup. Rian tak berani melihat spion lagi. Ia tahu kalau ia lihat, mungkin ia tak akan kuat. Setelah sekitar 15 menit yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya melihat cahaya samar dari jauh. Papan penanda jalan besar. Dan di ujungnya ada pos kecil. Rian langsung mengarahkan truk ke sana, berhenti di depan pos dengan rem yang nyaris berasap. Ia turun tergesa, napasnya masih terengah. Pos itu kosong, tapi di kursi kayu di depannya, ada radio kecil yang menyala pelan, menyiarkan lagu lawas. Rian duduk lemas di tanah, mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke arah truknya, yang kini diam dengan lampu masih menyala redup. Dan untuk sesaat, dia merasa aman. Tapi saat matanya fokus ke kaca depan, ia terdiam. Di dalam kabin, di kursi penumpang sebelah, samar terlihat jejak tangan basah di kaca. Seolah seseorang baru saja duduk di situ. Angin malam berembus pelan membawa aroma aneh. Seperti tanah basah bercampur bunga melati. Rian merinding, menatap jalan hutan yang baru saja ia lalui. Di kejauhan kabut masih menggantung dan entah kenapa, dari dalamnya terdengar lirih suara perempuan memanggil namanya. Rian. Suaranya halus, nyaris manja, tapi terasa dingin menusuk telinga. Rian memejamkan mata, berdoa dalam hati. Gusti, ojo nganti aku ketemu maneh. Rian berhenti gerak. Tangannya yang tadi memegang kap mesin pelan menurun. Malam terasa makin sunyi, tapi di tengah kesunyian itu, suara itu masih ada. Tangisan pelan lirih, kadang seperti tersedah. Kadang berhenti seolah si empunya napasnya tertahan di dada. Tangisan itu terdengar sangat dekat, tapi entah dari mana. Ia menelan ludah, menajamkan pendengaran.
Permisi. Ada orang, tanyanya pelan, suaranya serak karena gugup, tak ada jawaban. Cuma suara jangkrik yang tiba-tiba terdengar makin keras, seolah menutupi suara tangisan itu. Tapi di sela-selanya Rian masih bisa dengar. Isakan itu tetap ada, makin jelas, makin nyata. Dan kali ini disertai langkah ranting patah pelan-pelan. Kerak, kerak, kerak. Langkah itu seperti mendekat tapi perlahan, sangat perlahan. Rian memutar tubuhnya, matanya liar mencari sumber suara. Senter kecil di tangannya gemetar. Cahaya menari di antara batang-batang pohon. Tak ada siapa-siapa. Namun, perasaan aneh tiba-tiba muncul. Ia merasa diperhatikan. Bukan sekadar perasaan ngeri biasa, tapi benar-benar seperti ada tatapan tajam dari arah gelap. Tatapan yang dingin menembus membuat tengkuknya kaku. Siapa di sana? Teriak Rian sedikit keras, mencoba berani, padahal lututnya gemetar. Tak ada jawaban, tapi suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu, hening Brian menarik napas panjang. Oh alah, paling cuma perasaanku, bisiknya. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin itu cuma hewan, atau suara angin lewat batang. Tapi logika itu pecah seketika ketika dari sisi kanan hutan, sekitar 15 meter dari tempatnya berdiri, tampak bayangan putih samar duduk di tanah. Awalnya ia pikir itu karung plastik atau kain terbang karena angin. Tapi sosok itu bergerak. Bahunya berguncang pelan, persis seperti orang yang sedang menangis. Rambutnya panjang sekali, menjuntai sampai tanah, menutupi wajahnya sepenuhnya. Dan yang paling membuat Rian kaget, tubuh itu tampak melayang sedikit di atas tanah. Tidak benar-benar menyentuh bumi. Darah Rian serasa berhenti mengalir. Ia mundur pelan, langkahnya terasa berat, setiap langkah di aspal terdengar jelas. Ia menatap terus ke arah sosok itu, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Sosok itu masih di sana, diam, dengan rambut panjang yang bergerak pelan tertiup angin. Gusti, po mane iki? Desisnya lirih, spontan keluar dari bibirnya. Tangannya langsung bergerak cepat membuka pintu truk. Ia meloncat naik, menutup pintu keras-keras dan mengunci semua pintu dengan cepat. Ia duduk diam di kursi, memegangi dada yang berdegup keras. Napasnya tak teratur, matanya melirik keluar jendela. Mencoba memastikan bahwa sosok itu tidak mendekat. Tapi saat ia melihat ke kaca spion luar, sosok itu sudah tidak ada. Hilang, kosong. Wah, gila. Gumam Rian pelan. Baru juga mulai kerja, udah digodain beginian. Ia mencoba tertawa kecil, tapi yang keluar cuma suara kering dari tenggorokannya. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang, dan memaksa dirinya berpikir jernih. Udah, gak usah mikir aneh-aneh. Mesin rusak, ya diperbaiki. Jangan kayak anak kecil. Ia menyalakan truknya lagi. Sekali dua kali, mesin langsung hidup, padahal sebelumnya ia udah nyoba belasan kali dan gak bisa. Suara diesel kembali bergemuruh, menandakan truk siap jalan. Lah, bisa gitu, katanya sambil cengengesan kaku. Tadi ngambak, sekarang nurut. Kau ini truk atau jin, ha? Rian mencoba bercanda dengan dirinya sendiri, biar nggak terlalu tegang. Junia kinjak gas pelan, dan truk pun kembali melaju. Jalan di depannya makin sempit, hanya muat satu mobil. Lampu depan truk menyorot jalan lurus, tapi di sekitarnya gelap menelan segalanya. Seolah dunia di luar cahaya itu tak lagi ada. Udara dingin mulai berembus lagi lewat celah jendela. Rian menggigil, menutup kaca sepenuhnya. Radio masih menyala pelan, tapi entah kenapa, suara penyiar terdengar aneh kayak bergema. Ia memutar tombol frekuensi, tapi semua channel cuma menghasilkan suara statis. Walah, gangguan sinyal lagi, gumamnya. Ia lirik HP-nya, sinyal hilang total. Layar peta digitalnya menunjukkan jalan lurus yang harusnya menuju Lubuk Mandi. Tapi setelah beberapa menit, garis biru di peta tiba-tiba bergerak sendiri. Arah jalannya berbelok ke kanan padahal di depannya tidak ada belokan. Loh kok, Rian mencoba perbesar peta, tapi titiknya seperti melompat-lompat sendiri. Kadang ke depan, kadang ke belakang, lalu muncul rute baru dengan tulisan kecil. Lewat desa Banyu Limo, ia mengerutkan kening. Perasaan tadi nggak ada nama desa itu di map. Ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin update baru. Tapi di dalam hati ada rasa aneh yang nggak bisa dijelaskan. Setelah 10 menit berjalan, Rian mulai sadar sesuatu. Dia melihat papan kecil di pinggir jalan. Desa Banyu Limo 3 Kalem.
Ia tersenyum kecut. Oke, berarti beneran ada. Namun 15 menit kemudian papan yang sama muncul lagi. Desa Banyulimo, 3 km. Hah? Kok jaraknya nggak berkurang? Rian mengerem pelan menatap papan itu lama. Bentuknya persis sama. Bahkan cat yang terkelupas di huruf L-nya pun identik. Ia lanjut jalan lagi. 10 menit kemudian papan itu muncul lagi. Desa Banyulimo, 3 km. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Aku muter-muter ya Allah, gumamnya. Cuma menepuk setir, frustrasi. Ini jalan kok nggak ada habisnya. Julia coba matikan GPS dan nyalakan ulang. Tapi begitu peta muncul, layar HP-nya berubah jadi gelap total. Lalu pelan-pelan muncul tulisan putih yang bergerak sendiri. Jangan kembali. Rian menjatuhkan HP-nya ke kursi. Sialan, ini apaan? Dia mencoba berpikir rasional lagi, tapi kepalanya mulai pening. Udara di dalam kabin semakin dingin. Napasnya sampai terlihat seperti uap. Dari kaca depan, kabut turun makin tebal, menutupi sebagian jalan. Ia pelankan laju truknya, takut menabrak sesuatu. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu di tengah jalan. Bayangan putih berdiri diam membelakangi truk. Rambut panjangnya menutupi punggung, bajunya lusuh penuh lumpur. Rian langsung injak rem mendadak. Ban berdecit, truk berhenti beberapa meter di depannya. Tubuh Rian langsung tegang. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Astagfirullah, astagfirullah. Bibirnya komat kamit, sosok itu masih diam. Tidak bergerak, tidak menoleh. Tapi perlahan-lahan, satu tangannya terangkat dan melambai pelan ke arah Rian. Rian menahan napas. Gio tidak harus berpikir apa-apa. Detak jantungnya terdengar di telinganya sendiri. Gio ingin mundur, tapi tangannya tak berani menyentuh tuas. Sosok itu mulai berjalan perlahan. Mendekat ke arah truk, langkahnya pelan tapi mantap. Suara tapak kakinya seperti menembus kabin. Setiap langkah mendekat, lampu depan truk memantulkan wajah samar itu. Pucat, kotor, dan kosong. Rian refleks menutup matanya. Gio tak sanggup melihat lebih lama. Ya Allah, ojo nyedak, ojo nyedak. Gumamnya lirih dalam bahasa Jawa. Ketika akhirnya ia berani membuka mata, sosok itu sudah tidak ada di depan truk. Kosong lagi. Rian memutar kepala ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari jendela sebelah kiri. Tok, tok, tok. Suara itu pelan tapi jelas. Ia menoleh perlahan. Dari balik kaca jendela, samar terlihat wajah perempuan. Wajah pucat, dengan mata hitam besar menatap langsung ke arahnya. Rian menjerit spontan, Astagfirullahalazim, dan langsung menekan klakson keras-keras. Tapi suara klakson tak keluar, cuma bunyi serak aneh seperti napas orang. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan. Detik berikutnya, semua suara lenyap, sepi. Rian mengangkat kepala. Sosok itu sudah tidak ada. Ia langsung injak gas sekuat tenaga. Truk melaju kencang menembus kabut. Jalan di depan terasa tak berujung. Tapi kali ini, ia tak peduli mau kemana. Yang penting jauh dari tempat itu. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu yang membuatnya makin takut terjadi. Di depan di pinggir jalan terlihat papan kecil. Desa Banyulimo, 3 km. Ia ingin menjerit, Gusti. Aku iki pieto. Kokorai metu-metu. Katanya hampir menangis. Ia tahu, entah kenapa truknya seperti dikurung di jalan yang sama. Matanya panas tapi bukan karena emosi. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu di dalam truk bersamanya. Udara di belakang terasa lebih berat, lebih dingin. Rian melirik spion tengah, dan seketika jantungnya berhenti sejenak. Di kursi penumpang sebelah terlihat rambut panjang menjuntai, menutupi sesuatu. Tak ada wujud jelas, tapi jelas bukan jaketnya. Rambut itu bergerak pelan, seperti sedang dihembus angin. Rian tak bisa teriak. Tenggorokannya membeku. Ia hanya bisa memelototkan mata, menatap spion itu tanpa bisa berpaling. Lalu dari arah yang sama, terdengar suara lirih perempuan. Mas, tolong aku. Suara itu pelan sekali, nyaris seperti bisikan di telinga. Rian spontan menoleh ke kursi penumpang, kosong. Tapi bau amis mulai memenuhi kabin. Bau anyir bercampur lumpur dan bunga. Truk berguncang pelan seperti melindas sesuatu, tapi Rian tak peduli. Ia hanya ingin keluar dari jalan itu secepat mungkin. Ia injak gas tanpa pikir arah. Sampai akhirnya, lampu di depannya memantulkan sesuatu yang berbeda. Papan kayu besar bertuliskan pos jaga 500 meter. Rian menangis lega tanpa sadar. Alhamdulillah. Tapi tepat sebelum ia mencapai pos itu,
HP-nya yang tergeletak di kursi menyala sendiri. Layarnya menampilkan peta dengan pesan yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan tambahan baru. Desa Banyu Limo, 0 km. Selamat datang. Malam itu makin terasa berat. Rian menatap keluar kaca depan truknya yang mulai berembun. Wiper ia nyalakan, tapi embunnya malah makin tebal. Udara di luar kayak diselimuti kabut dingin yang nggak biasa. Dari sela-sela pohon tinggi di kiri kanan jalan, kadang muncul cahaya redup entah dari mana asalnya. Kadang juga seolah ada bayangan lewat di antara batang-batang pohon. Tapi setiap kali Rian perhatiin, bayangan itu hilang kayak nggak pernah ada. Ia lihat papan jalan kecil di pinggir jalan. Catnya udah pudar tapi masih bisa kebaca jelas. Desa Banyu Limo, 3 km. Rian nyipitkan mata. Banyu Limo. Perasaan tadi nggak ada deh nama desa itu di map, gumamnya. Dewis masih ingat, sebelum berangkat dari pos. Dia sempat lihat peta digital dan jalur ini harusnya langsung tembus ke Lubuk Mandi, tanpa lewat desa apapun. Mungkin desa baru atau belum update aja di GPS. Katanya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan aneh mulai muncul di dadanya. Kayak ada sesuatu yang salah dengan arah yang ia tempuh. Ime terus nyetir perlahan karena jalan mulai berliku. Tapi 10 menit kemudian, papan yang sama muncul lagi. Tulisan yang sama, Desa Banyu Limo, 3 km. Rian spontan mengerem. Dulu ini apaan sih? Gumamnya. Ya yakin banget, itu papan yang sama persis. Kayak dia cuma muter di jalur yang sama, nggak maju-maju. Ia coba lihat GPS di HP dan anehnya, sinyalnya penuh tapi garis arah di peta muter-muter di satu titik kayak nggak ada ujungnya. Wah, Iden. Ini GPS-nya ngaco atau gimana sih? Ia keluarin rokok dari saku, nyalain satu, dan ngambil napas panjang. Asapnya berbaur dengan kabut di luar jendela. Di antara suara jangkrik yang kadang berhenti tiba-tiba, ada bunyi lain yang bikin Rian ngerasa nggak nyaman. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan dari belakang kabin. Rian refleks nengok ke kaca spion tengah. Kosong. Ia putar kepala ke arah belakang, memastikan nggak ada apa-apa di bak truk. Tapi pas dia balik lagi ke arah depan, jantungnya hampir copot. Di tengah jalan, berdiri seseorang. Sosok itu pakai baju putih lusuh dan kotor. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya agak miring ke satu sisi. Tangannya melambai pelan ke arah truk. Gerakannya lambat seperti isyarat minta tolong. Rian spontan injak rem sampai ban berdecit. Truk berhenti beberapa meter di depan sosok itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar di atas setir. Ia sempat berpikir itu orang, mungkin butuh bantuan. Tapi ada sesuatu yang nggak beres dari cara sosok itu berdiri. Kaku tapi goyang pelan. Kayak ditiup angin. Permisi bu, sampean nggak apa-apa. Suaranya serak, hampir nggak keluar. Sosok itu nggak jawab, cuma berdiri sambil nunduk. Rian beranikan diri turun, bawa senter kecil dari dashboard. Angin malam nyusup masuk lewat jaketnya. Dinginnya nggak biasa, kayak dingin yang nyeret dari dalam tulang. Pas sinar senter nyorot ke arah sosok itu, Rian merinding habis. Kakinya kotor, penuh lumpur, bajunya sobek-sobek, tapi bukan itu yang bikin darahnya kayak berhenti mengalir. Di bagian bawah tubuh sosok itu, gak ada bayangan di tanah. Rian langsung mundur pelan, napasnya ngos-ngosan. Astagfirullah. Bukan orang ini. Sosok itu tiba-tiba mendongak pelan. Dan di antara rambut panjangnya, Rian bisa lihat wajahnya. Tapi anehnya bukan wajah perempuan. Matanya hitam polos kayak bolongan tanpa bola mata. Dan dari bibirnya yang pucat keluar suara lirih. Kembalikan aku. Rian teriak spontan Allahu Akbar. Lalu lari balik ke kabin truk. Tangan gemetar waktu kunci dia putar. Tapi mesin langsung nyala. Ia injak gas sekuat-kuatnya tanpa lihat ke spion. Namun saat truk mulai melaju, suara ketukan tadi muncul lagi. Tok, tok, tok. Dari dalam kabin, kali ini dari belakang joknya sendiri. Rian melirik pelan lewat spion samping. Dan hampir kehilangan napas. Dari jendela belakang kabin, bayangan putih itu ikut di belakang truk. Kayak melayang, jaraknya nggak lebih dari 2 meter. Matanya yang hitam itu masih menatap tajam ke arahnya. Ya Allah. Ojon delok aku. Bisiknya pelan, bibirnya gemetar. Ia tutup kaca spion dengan tangan sambil terus ngebut. Tapi anehnya, seberapa cepat pun truknya melaju, jalan di depannya nggak pernah berubah.
Pohonnya sama, kabutnya sama, dan papan desa Banyulimo 3 km muncul lagi, dan lagi. Rian udah mulai panik. Dia rem mendadak dan berhenti di pinggir jalan. Oke, ini pasti mimpi. Aku cuma kecapekan, iya. Kecapekan, gumamnya pelan. Tapi saat ia matikan mesin, dunia di sekitarnya terasa hening banget, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Ia buka kaca jendela sedikit buat ambil udara, tapi udara yang masuk justru kayak ada aroma amis. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Rian menutup hidung. Dari kejauhan ada suara pelan kayak bisikan memanggil namanya. Ryan, Ryan. Ia spontan nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia sendirian di tengah jalan hutan ini. Tapi suara itu makin jelas, makin dekat, sampai rasanya kayak tepat di belakang telinganya. Rian, gopo kowe ora bali? Kowe wis janji? Janji opo? Rian spontan jawab. Tanpa sadar suaranya sendiri serak ketakutan. Dia coba lihat lewat kaca spion, tapi spionnya tiba-tiba retak sendiri. Kayak ada yang mukul dari dalam, ia mulai baca doa sekenanya. Tangannya gemetar megang setir. Tapi pas ia nyalain mesin lagi, suara itu hilang. Rian narik napas panjang. Pelan-pelan nginjak gas. Beberapa menit kemudian jalan mulai menurun, tapi anehnya, dia ngerasa kayak baru pertama kali lihat turunan itu. Di ujung turunan, ada gapura tua dari kayu bertuliskan dengan cat putih kusam. Selamat datang di desa Banyulimo. Loh, akhirnya nyampe juga. Katanya pelan, lega bercampur heran. Ia masuk pelan-pelan. Mata menatap jalanan kecil yang becek dan sepi. Rumah-rumah di pinggir jalan tampak tua. Sebagian udah rubuh, sebagian lagi kayak nggak ditinggali. Lampu-lampu redup dari dalam rumah tua itu masih nyala. Tapi nggak ada satu pun orang terlihat. Truknya berjalan pelan, roda sedikit terperosok lumpur. Di kanan jalan ada sumur tua. Di sekitarnya kabut makin pekat. Rian merasa hawa di dalam kabin berubah dingin lagi. Dari radio yang sebelumnya mati, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek, lalu samar muncul suara perempuan. Selamat datang Rian. Rian spontan matikan radio, tapi suara itu masih terdengar. Kali ini bukan dari radio, tapi dari luar jendela. Selamat datang kembali, katanya. Ia tengok keluar dan matanya membesar. Di pinggir jalan, di antara kabut, berdiri beberapa sosok berpakaian putih lusuh. Menunduk. Jumlahnya lebih dari 3, mungkin 5. Semuanya diam, gak bergerak, cuman menatap truknya lewat rambut yang menutupi wajah. Rian ngerasa kepalanya berat, pandangannya sedikit kabur. Aku harus keluar dari sini, katanya tegas. Tapi entah kenapa pedal gas truknya tiba-tiba gak berfungsi. Mesin nyala, tapi gak bisa jalan. Ia turun mau cek, tapi pas kakinya nginjak tanah desa itu, suasananya berubah. Jalan yang tadi becek, sekarang kering. Rumah-rumah yang tadi reot, sekarang tampak utuh dan terang, kayak waktu masih dihuni. Dari jauh, ia dengar suara anak kecil ketawa, suara ayam. Dan ada ibu-ibu yang lewat bawa ember. Rian bengong. Ini, barusan aku mimpi ya, gumamnya. Tapi waktu dia lihat ke arah sumur di sebelah kanan, seorang perempuan berdiri di sana. Bajunya putih, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, cantik tapi pucat, matanya kosong. Dia senyum tipis ke arah Rian, dan dengan suara lirih berkata, Kowe wis bali, Rian. Rian tertegun. Aku, bali? Katanya pelan. Tapi sebelum sempat ia lanjut bicara, perempuan itu pelan-pelan berubah jadi hitam pekat. Tubuhnya meneteskan cairan gelap dari ujung rambut sampai ke tanah, dan dari sumur keluar tangan-tangan lain yang meraih ke arah Rian. Ia mundur ketakutan, teriak sekencang-kencangnya, dan berlari balik ke kabin. Tapi begitu ia masuk, kaca depan truknya udah retak, dan di tengah kaca itu ada bekas tangan penuh lumpur. Radio menyala sendiri, memutar lagu dangdut yang sama seperti awal perjalanan. Tapi suaranya serak dan pelan, kayak dinyanyiin dari dalam air. Rian cuma bisa menatap lurus ke depan. Papan desa Banyulimo 3 km muncul lagi di kejauhan. Ia sadar, ia belum keluar dari sana. Atau mungkin dia memang gak pernah keluar sama sekali. Rian ngerem mendadak, ban truknya sampai bunyi cuit panjang, meninggalkan bekas di aspal lembab. Di depan sana, sosok perempuan tadi masih berdiri di tengah jalan, menatap lurus ke arah truk dengan posisi tubuh agak miring. Lampu depan truk menerangi wajahnya, pucat kayak nggak ada darahnya sama sekali. Rambut panjangnya menutupi sebagian muka, tapi yang paling bikin bulu kuduk Rian berdiri
adalah mulutnya yang seolah bergerak, meski nggak terdengar suara apapun. Rian nggak tahu harus ngapain. Tangannya keringetan, jantungnya deg-degan kayak mau copot. Tapi sebelum sempat mikir lebih jauh, sosok itu mulai jalan pelan ke arah pintu truk. Langkahnya berat kayak menyeret kaki. "Mas, tumpangan. Tolongin saya." Suaranya kecil banget, serak dan lemah. Kayak suara orang yang udah nggak punya tenaga. Rian tertegun. Rasa takutnya tiba-tiba bercampur kasihan. Mungkin perempuan itu korban kecelakaan? Atau warga desa yang nyasar di tengah hutan? Pikiran logisnya berusaha menang. Walaupun nalurinya bilang jangan. Tapi rasa kemanusiaan Rian masih lebih kuat. Dia ambil napas panjang, buka pintu pelan-pelan sambil berkata, "Yaudah, naik aja mbah. Tapi cepet, saya mau lanjut jalan." Perempuan itu naik perlahan, pegang handle pintu dengan tangan pucat yang penuh bekas tanah. Begitu duduk di kursi penumpang, dia langsung nunduk dalam. Rambutnya menutupi wajah, tangannya di pangkuan, gak bergerak sama sekali. Rian menelan ludah. Suasana dalam kabin langsung berubah dingin banget. Sampai uap napasnya kelihatan di kaca. Dia berusaha ngusir rasa tegang. Nyalain radio. Tapi radio cuma ngeluarin suara serak-serak kayak ada gangguan frekuensi. "Namanya siapa, mbak?" Tanya Rian pelan, mencoba membuka obrolan. Gak ada jawaban. Rian melirik sekilas. Perempuan itu diam aja, gak gerak, matanya gak kelihatan karena ketutup rambut. Dia masih mikir positif, mungkin si perempuan trauma atau ketakutan. "Dari mana tadi?" Tanya Rian lagi. Masih gak ada jawaban. Cuma napas berat, pelan, dan terdengar agak serak. Setiap kali Rian coba lihat ke arahnya, entah kenapa dadanya berasa berat. Seolah hawa dingin dari tubuh perempuan itu menyusup ke kulitnya. Udara di kabin berubah kayak diselimuti kabut halus. "Ya udah deh, diam juga nggak apa-apa. Saya antar keluar hutan aja. Nanti nemu pos polisi, baru berhenti." Rian berusaha menenangkan diri sendiri. Tapi makin lama ia nyetir, makin terasa ada yang nggak beres. Truk berjalan sekitar 5 menit. Jalan mulai menurun, dan hawa anyir tiba-tiba nyebar di dalam kabin. Bau itu menusuk banget. Kayak darah segar yang baru keluar dari luka terbuka. Rian spontan nutup hidung. Aduh, apa ini, gumamnya. Dia tengok pelan ke arah penumpang. Dan waktu itu juga jantungnya kayak berhenti berdetak. Kursi penumpang kosong, gak ada siapa-siapa di sana. Cuma ada bekas lumpur basah yang nempel di jok dan rambut panjang. Beberapa helai yang tersangkut di jendela. Rian beku di tempat. Tangannya gemetar, matanya gak lepas dari kursi itu. Ia yakin banget perempuan itu tadi duduk di situ. Bahkan masih ngerasa hawa dinginnya beberapa detik lalu. Tapi sekarang kosong. Hilang begitu aja, ya Allah. Suaranya serak. Ia refleks baca istighfar pelan. Tapi baru aja selesai kalimat ketiga, terdengar suara napas berat dari belakang kursinya sendiri. Ha. Suara itu pelan, tapi jelas. Rian gak berani nengok. Tangan kirinya memegang setir kencang. Tangan kanannya pelan-pelan meraih kaca spion untuk lihat siapa di belakang. Tapi begitu matanya nyentuh pantulan di kaca spion, ia langsung teriak keras banget. Di kursi belakang, perempuan itu duduk nunduk. Rambutnya menutupi wajah, tangannya pucat, dan di kakinya menetes darah segar yang warnanya hitam pekat, ndang lunga. "Ojo cedak aku," teriak Rian spontan, hampir campur antara panik dan ngeri. Ia injak gas sekencang-kencangnya, truk berguncang hebat di jalan berlumpur, tapi Rian gak peduli. Ia cuma pengen kabur secepatnya. Perempuan itu mulai mengangkat kepalanya perlahan. Dari kaca spion yang retak, Rian bisa lihat wajahnya. Pucat, matanya hitam semua tanpa bola mata, dan senyumannya lebar banget gak manusiawi. Truk melaju kencang, tapi suara perempuan itu masih terdengar dari belakang. Pelan tapi jelas. "Kenapa kabur, Mas Rian? Bukannya sampeyan janji mau antar aku pulang?" Rian langsung teriak lagi. "Aku ora kenal kowe." "Aku ora ngerti sopo kowe." Tangannya gemetar di setir, matanya panas, napasnya berat. Tapi kata-kata itu malah bikin suara perempuan itu ketawa pelan. "Hehehe, Mas lupa ya? Dulu sampeyan juga yang nyetir, yang ninggalin aku di sini." Tiba-tiba kabin truk bergetar hebat. Lampu depan kedap-kedip, radio nyala sendiri dan suara perempuan itu berubah jadi melengking tinggi. Rian hampir kehilangan kendali. Ia rem mendadak, truk berhenti di pinggir jalan.
Ia langsung lompat keluar, jatuh ke tanah, napasnya tersengal. Udara di luar masih dingin, tapi sekarang lebih tenang. Henning truknya masih nyala, tapi lampunya perlahan padam sendiri. Dari arah belakang ada cahaya kecil, seperti lampu pos. Rian berdiri dengan sisa tenaga. Jalannya sempoyongan ke arah cahaya itu. Beberapa langkah kemudian, ia lihat sebuah pos kecil bertuliskan, Pos Polisi Hutan Banyu Rimba. Ia hampir nangis lega. Alhamdulillah. Ada orang juga, katanya pelan sambil jalan cepat ke arah pos itu. Begitu sampai, ada seorang polisi tua yang duduk di depan pos, lagi nyeduh kopi pakai termos kecil. Polisi itu mendongak begitu lihat Rian datang dengan muka pucat dan badan gemetar. Mas, kenapa? Mukanya pucat banget. Ada api? Tanya polisi itu. Pak, tolong, ada perempuan tadi saya kasih tumpangan tapi dia hilang, Pak. Rian ngos-ngosan, hampir nggak bisa ngomong jelas. Polisi itu langsung berdiri, wajahnya berubah serius. Perempuan? Iya, Pak. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia nyegat saya di tengah jalan hutan. Saya kira orang biasa, tapi waktu saya lihat lagi, dia udah nggak ada. Astagfirullah, saya sampai... Rian nggak lanjut ngomong, air matanya hampir keluar saking takutnya. Polisi itu ngelirik ke arah hutan gelap di belakang Rian. Ia menarik napas panjang. Mas lewat jalan belakang ya? Iya, Pak. Jalan yang ada papan desa Banyu Limau itu. Tadi GPS-nya muter-muter di situ. Polisi itu langsung geleng pelan. Mas, jalur itu udah ditutup dari 2 tahun lalu. Udah banyak sopir yang kecelakaan di sana. Gak ada desa lagi di ujungnya, Rian melotot. Tapi saya lihat sendiri, Pak. Ada gapura desa, rumah-rumah, bahkan. Polisi itu menepuk bahu Rian. Mas istirahat dulu. Sini duduk, minum air dulu. Rian duduk lemas di bangku kayu di depan pos. Tangannya masih dingin. Polisi itu menuangkan kopi ke gelas kecil dan menyerahkan ke Rian. Bau kopinya kuat, tapi anehnya rasa dingin di tubuh Rian belum juga hilang. Polisi itu mulai cerita pelan-pelan. Dulu 2 tahun lalu, ada sopir truk juga yang kecelakaan di jalur itu. Namanya Rian juga, Mas. Dia bawa muatan pasir, truknya terguling di tikungan. Di dalam truk itu dia nggak sendirian. Ada seorang perempuan penumpang yang belum sempat keluar. Warga nemuin truknya terbakar. Si sopir katanya selamat, tapi perempuan itu meninggal terbakar di dalam. Rian mendadak lemas. Kopi di tangannya gemetar. Nama sopirnya, siapa tadi, Pak? Rian, sama persis kayak nama Mas, jawab polisi itu tenang. Aneh ya, kebetulan banget. Rian mulai keringetan dingin. Pikirannya muter. Perempuan tadi bilang kalau dia yang ditinggal. Pak, berarti perempuan itu, polisi itu menatap jauh ke hutan. Katanya arwahnya belum tenang. Tiap ada sopir lewat malam-malam suka minta tumpangan, tapi bukan semua sopir yang bisa keluar hidup-hidup. Suasana hening beberapa saat. Rian memandang kosong ke arah jalan yang baru aja dia lewati. Tak kenapa samar-samar dia masih bisa dengar suara ketukan pelan dari arah truknya yang parkir di pinggir jalan. Tok, tok, tok. Polisi itu berdiri pelan mengambil senter. Mas tunggu sini. Saya cek truknya. Rian hanya bisa mengangguk, badannya kaku. Tapi tak sampai 2 menit polisi itu berlari balik, wajahnya pucat. Mas, truknya kosong. Mesin mati. Tapi ada sesuatu di kursi penumpang. Rian langsung berdiri. Apa, Pak? Rambut panjang basah. Kayak habis disisir. Rian langsung jatuh terduduk, matanya mulai berair. Ia tahu betul rambut itu milik siapa. Dan di antara kabut malam yang mulai menipis, suara lirih terdengar dari arah truk. Pelan banget tapi jelas. Mas Rian, aku wis bali. Rian masih duduk lemas di kursi kayu depan pos kecil itu. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang barusan ia lewati. Hutan di belakangnya masih gelap pekat, seolah menelan cahaya dari lampu pos yang redup. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur bensin dan kopi hangat. Polisi jaga malam itu memperhatikannya dari balik meja. Namanya Pak Harun, usianya mungkin sekitar 50-an. Wajahnya keras, tapi dari sorot matanya kelihatan kalau dia bukan orang sembarangan. Wajah yang sudah sering lihat hal-hal ganjil di jalanan hutan seperti ini. Setelah beberapa menit hening, Pak Harun akhirnya buka suara. Mas, katanya pelan, suaranya dalam tapi lembut. Jangan bilang kamu lewat jalur hutan Tanjung Batu ya. Rian pelan-pelan ngangguk. Iya, Pak, jalur itu. Soalnya GPS saya muter-muter di situ terus.
Gak ada jalan lain. Pak Harun menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela pos, lalu duduk lebih dekat ke arah Rian. Mas Rian, jalur itu udah ditutup sejak tahun lalu. Gak ada yang boleh lewat situ lagi apalagi malam-malam. Loh, tapi kenapa di jalan masih ada papan petunjuk, Pak? Rian memotong cepat. Saya lihat sendiri ada tulisan Desa Banyulimo, 3 km. Bahkan ada gapura desanya, rumah-rumah juga. Pak Harun menatapnya dalam. Itu dia masalahnya, Mas. Desa itu udah nggak ada. Rian melotot. Nggak ada? Maksudnya, polisi itu berdiri, ngambil map coklat dari dalam laci, lalu membuka beberapa lembar kertas yang udah mulai pudar warnanya. Dulu, Desa Banyulimo itu desa kecil di tengah jalur Tanjung Batu. Tapi sekitar 2 tahun lalu, ada longsor besar. Separuh desa tertimbun, sisanya kebakar karena ledakan dari truk yang jatuh di jurang. Rian diam. Lehernya kaku, napasnya pelan. Truk, Pak Harun mengangguk pelan. Truk pengangkut pasir. Sopirnya sempat ditemukan selamat tapi penumpangnya enggak. Perempuan. Nggak ada yang tahu siapa dia karena waktu itu katanya cuma sopir yang tahu identitasnya. Suasana hening. Rian bisa dengar detak jam dinding di pos itu berdetak lambat. Gioneng ngerasa udara di ruangan mendadak lebih dingin. Mas, kata Pak Harun lagi, kamu tadi bilang lihat perempuan minta tumpangan kan? Rian menatap kosong ke arah meja. Iya, Pak. Dia minta tolong bilang mau numpang keluar dari hutan. Saya pikir dia orang biasa. Tapi setelah naik, dia hilang. Kursinya kosong, tinggal rambutnya. Pak Harun menunduk, nada suaranya makin pelan. Itu bukan orang, Mas. Banyak sopir yang ngalamin hal yang sama. Dihentikan perempuan minta tolong di jalur itu. Mereka kasih tumpangan, tapi nggak pernah sampai tujuan. Rian mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Jadi maksud Bapak, perempuan itu arwah. Pak Harun nggak langsung jawab. John Eustak menatap Rian lama, lalu membuka mapnya dan mengeluarkan selembar foto. Lihat ini, Mas. Rian menerima foto itu dengan tangan gemetar. Foto hitam putih, agak buram. Di dalamnya ada bangkai truk besar terguling di pinggir tebing, setengah terbakar, di antara asap tebal dan puing-puing logam. Tampak samar sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang truk. Wajahnya nggak jelas tapi bajunya putih dan kotor, seperti baru saja keluar dari lumpur. Nggak mungkin, gumam Rian, suaranya serak. Ini truk saya, Pak. Pak Harun menatapnya serius. Truk kamu yang sekarang masih utuh, Mas. Tapi truk di foto ini, kecelakaannya 2 tahun lalu. Nomor platnya sama persis. Rian mendadak kaku. Matanya membesar, jantungnya berdetak nggak karuan. Dia langsung berdiri dan menatap Pak Harun. Pak, maksud Bapak apa? Gimana bisa sama... Pak Harun pelan-pelan menurunkan pandangan lalu bicara lirih. Saya juga bingung, Mas. Tapi waktu saya cek laporan lama, sopir truk itu, namanya Rian juga, Henning. Di udara di pos seolah berhenti bergerak. Rian mundur selangkah. Nama saya juga Rian, tapi saya nggak pernah kecelakaan, Pak. Pak Harun memandangi wajahnya dengan tatapan iba. Mungkin Mas gak sadar, atau mungkin ada yang belum selesai dari peristiwa itu. Rian duduk lagi, kali ini tanpa tenaga. Ia pegang kepala, mencoba mengingat, tapi kepalanya malah terasa berat. Beberapa potongan bayangan aneh muncul di pikirannya. Jalan gelap, suara jeritan perempuan, api besar di tengah malam, dan suara logam beradu keras. Semuanya datang bertubi-tubi seperti mimpi yang pernah ia lupakan. Pak, saya tahu, saya pernah kecelakaan nggak, ya? Suaranya lirih. Pak Harun terdiam sebentar. Lalu mengeluarkan koran lama dari bawah map. Di halaman depannya ada berita. Truk terbakar di jalur Tanjung Batu. Sopir selamat, penumpang perempuan tewas di bawah judul. Tercetak foto hitam putih yang sama. Bangkai truk, api besar, riwayat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tertutup abu dan darah, tapi jelas sekali. Itu wajah Rian. Rian spontan menjatuhkan koran itu. Nggak mungkin. Itu bukan saya. Itu bukan saya, Pak. Suaranya bergetar, matanya memerah. Pak Harun menatapnya lekat-lekat. Mas, kalau bukan kamu, kenapa wajahnya sama persis? Rian terdiam. Dadanya naik turun cepat. Napasnya berat, seperti ada sesuatu menekan dari dalam. Di luar pos, angin kembali bertiup kencang, dan suara ranting patah terdengar beberapa kali. Tapi saya masih hidup. Pak, saya masih di sini, katanya lirih. Hampir memohon Pak Harun mendekat, suaranya pelan tapi dalam. Mungkin iya, Mas, tapi pernahkah kamu sadar?
Mungkin kamu bukan benar-benar keluar dari hutan itu waktu kecelakaan dulu? Rian benggong. Kata-kata itu menampar kesadarannya keras. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Malam pertama ia mulai kerja di perusahaan ekspedisi. Ia dikasih truk baru, padahal truk itu katanya punya sopir lama yang udah berhenti mendadak. Bosnya cuma bilang, truk ini udah lama nggak dipakai, tapi mesinnya masih bagus. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Plat nomornya sama, jalur pengantaran sama, dan suara tangisan yang ia dengar malam itu. Juga suara perempuan yang bilang, kowe wis janji. Janji apa? Dengan siapa? Pak Harun menatapnya lagi lebih lembut. Mas Ryan, mungkin perempuan itu bukan mau menakut-nakuti. Mungkin dia cuma pengen sesuatu dikembalikan. Rian pelan-pelan berdiri. Dikembalikan. Maksudnya apa, Pak? Polisi itu menggeleng. Entah. Tapi kalau kamu masih dengar atau lihat dia, jangan lari. Tanyakan apa yang dia mau. Kadang arwah nggak tenang cuma karena satu hal kecil yang belum selesai. Rian menghela napas panjang. Badannya masih gemetar. Pak, kalau saya balik ke sana, ke hutan itu, saya gak bisa keluar lagi nggak? Pak Harun diam beberapa saat, lalu berkata pelan. Saya nggak bisa janji, Mas, tapi kalau kamu nggak balik, dia mungkin bakal terus ngikutin kamu kemanapun. Ucapan itu membuat dada Rian terasa sesak. Ia lihat keluar pos. Jalan hutan itu gelap total. Tapi seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam sana. Mas. Suara Pak Harun memecah keheningan lagi. Waktu pertama kali kamu masuk hutan tadi, kamu dengar suara tangisan kan? Rian mengangguk. Iya, Pak, dari balik semak. Itu yang bikin saya turun dari truk. Yang kamu dengar itu mungkin bukan tangisan minta tolong, kata Pak Harun pelan. Tapi tangisan nyari seseorang. Rian menelan ludah. Seseorang, siapa? Pak Harun menatapnya tajam. Mungkin nyari kamu. Hening lagi, di luar suara anjing hutan terdengar menggema. Lampu pos berkedip pelan. Rian masih terdiam, menatap kosong ke arah koran yang terbuka di meja. Foto dirinya yang tertulis sebagai korban selamat 2 tahun lalu, terasa seperti ironi yang menyakitkan. Mas, suara Pak Harun memanggil pelan. Besok pagi jangan langsung pergi. Istirahat dulu, biar saya bantu cari informasi soal kecelakaan itu. Siapa tahu masih ada berkasnya di kantor pusat. Rian mengangguk lemah. Iya, Pak. Tapi dalam hatinya Rian tahu, dia nggak akan bisa tidur malam ini. Beberapa jam berlalu, pos polisi itu makin sepi. Pak Harun akhirnya tidur di ruang belakang. Rian masih duduk di kursi depan, menatap truknya dari kejauhan lewat jendela. Lampu pos mulai redup, udara dingin merayap masuk lewat celah pintu. Dan di tengah keheningan itu, suara ketukan pelan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dari arah luar, Rian berdiri perlahan mendekati jendela. Dari balik tirai, ia lihat seseorang berdiri di samping truknya. Perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, menatap ke arah pos. Kali ini, Rian nggak langsung lari. Ia cuma berbisik pelan, suaranya serak. Kowe sopo, top. Apa sing kowe karepke? Perempuan itu tersenyum pelan. Dan meski jaraknya cukup jauh, Rian bisa dengar suaranya jelas sekali di telinga. Balekna aku. Neng papan aku mati. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Lampu pos padam sesaat lalu nyala lagi. Tapi saat Rian lihat keluar, perempuan itu sudah nggak ada. Ia tahu mulai besok, ia harus kembali ke hutan itu. Ke jalur Tanjung Batu, bukan karena dia mau, tapi karena dia harus. Dan entah kenapa, di dalam hati kecilnya, Rian mulai merasa bahwa semua ini bukan pertama kalinya terjadi. Setelah malam itu di pos polisi, hidup Rian berubah. Ia berhenti jadi sopir selama seminggu. Tidurnya nggak pernah benar-benar tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu dengar suara tangisan lirih dari balik hutan. Kadang perempuan itu muncul dalam mimpinya, berdiri di jalan gelap sambil bilang pelan, "Balikna aku." Lalu wajahnya lenyap dalam kabut. Rian coba menenangkan diri, bilang ke dirinya kalau semua itu cuma halusinasi. Tapi makin dia berusaha lupa, makin sering kejadian aneh terjadi. Lampu kamarnya sering mati mendadak. Radio di rumah nyala sendiri tengah malam, muterin lagu lawas yang bahkan dia nggak pernah punya. Seminggu kemudian, telepon dari kantor ekspedisi datang. Bosnya bilang, "Rian, gue butuh lo ambil muatan dari gudang ke arah Lubuk Mandi." Jalurnya aman kok, bukan lewat hutan Tanjung Batu. Rian sempat ragu. Ia diam lama di ujung telepon. Tapi kebutuhan hidup memaksa. Gaji terakhir udah hampir habis, kontrakan nunggak 2 minggu.
Akhirnya ia mengiyakan, meski dadanya terasa berat. Malam itu ia berangkat dengan truk yang sama. Truk tua warna hijau dengan nomor plat yang entah kenapa bikin hatinya nggak tenang setiap kali dibaca. Di kaca depannya masih ada bekas sidik jari samar. Mungkin bekas malam waktu kejadian, tapi Rian memilih nggak mikir jauh. Udara malam di Sumatera terasa lembab, kabut tipis mulai turun sejak pukul 9. Jalanan sepi, cuma sesekali ada motor melintas. Lagu dangdut koplo pelan terdengar dari radio, tapi Rian sengaja matiin. Ia nggak mau suara apapun selain deru mesin truk. Perjalanan berjalan lancar sampai sekitar tengah malam. Di GPS, jalur yang dia ambil memang berbeda dari rute lama, tapi entah kenapa pemandangannya terasa sama. Tikungan sempit, pohon besar di kiri kanan, dan udara yang makin dingin menusuk. Rian menatap layar GPS. Tulisannya menunjukkan Jalan Raya Lintas Timur, 5 km ke Desa Lubuk Mandi. Tapi di pinggir jalan, papan kecil muncul. Desa Banyulimo 3 km itu. Rian spontan mengerem pelan. Gak mungkin, gumamnya, tangannya gemetar. Papan itu sama persis dengan yang dulu. Tulisan cat putihnya mulai pudar, tapi bentuk dan letaknya tak berubah. Rian tahu dia nggak seharusnya di situ. Jalur ini mestinya udah ditutup, tapi entah kenapa GPS-nya justru menuntunnya kembali ke tempat yang sama. Ia mencoba mutar balik, tapi roda truk tersangkut di tanah becek. Mesin mendadak batuk 2 kali lalu mati total. Rian langsung tahu, ini bukan soal mesin. Dia turun perlahan dari kabin. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Daun-daun bergoyang pelan tapi nggak ada angin. Suara jangkrik berhenti. Semuanya diam. Hening yang aneh, menekan dada. Rian menatap sekeliling. Di bawah cahaya lampu truk yang mulai redup, ia lihat jalan di depannya basah, seperti habis hujan. Tapi anehnya, di sekitar situ nggak ada setetes pun air menetes dari pepohonan. Ia buka ponselnya, coba telepon temannya, Jono, sesama sopir di perusahaan. Suaranya sedikit bergetar. No, truk gue mogok di jalan arah Lubuk Mandi. Tapi kayaknya nyasar ke tempat lain. Bisa tolong jemput? Suara Jono dari seberang terdengar santai. Oke, tunggu aja di situ. Gue bentar lagi nyampe, Rian. Jangan kemana-mana. Rian berdiri di samping truk, nyalain rokok dan mencoba tenang. Tapi tiap kali asap rokoknya keluar, hawa dingin langsung menelannya, seolah udara di situ nggak suka dengan panas. 15 menit berlalu, lalu 20. Dari jauh, Rian mulai lihat 2 titik cahaya mendekat. Lampu truk Jono. Ia langsung merasa sedikit lega. Tapi makin dekat, sesuatu terasa salah. Suara mesin truk Jono terdengar aneh, seperti berat dan tersendat-sendat. Lampunya redup, lalu terang lagi, lalu redup lagi. Rian melambaikan tangan. No, di sini. Tapi tiba-tiba, dari arah hutan di kanan jalan terdengar suara jeritan panjang, suara perempuan. Tajam tinggi, nyayat malam. Blow Casey. Rian langsung terpaku. Lampu truk Jono mendadak bergetar, lalu terdengar bunyi keras. Brakem! Truk itu terguling. Suaranya memecah kesunyian malam, diikuti gemeretak kaca pecah dan deru mesin yang sekarat. Rian langsung lari. Begitu sampai di lokasi, truk Jono terguling di tepi jalan, persis di tempat truknya dulu pernah mogok. Kabin depan ringsek parah, kaca depannya pecah. Asap tipis keluar dari kap mesin. Jono! Teriaknya panik. Dia berusaha buka pintu kabin yang penyok. Dona, lu dengar gua nggak? Tapi begitu pintunya terbuka, kabin kosong. Kagak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir darah yang samar, bercampur bau bensin dan tanah basah. Rian melangkah mundur. Nafasnya memburu. Dia lihat sekeliling, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Jalan sepi. Tapi di tanah basah itu, di depan truk tampak jelas. Jejak kaki kecil. Jejak itu bukan milik Jono. Terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa. Bentuknya halus tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur pekat, seperti kaki seseorang yang baru saja keluar dari rawa. Jejak itu mengarah ke truk Rian. Bulu kuduknya berdiri. Dia mundur perlahan. Matanya tak lepas dari jejak itu. Langkahnya cepat tapi tubuhnya kaku. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari belakang. Rian masuk ke kabin truknya dan langsung kunci pintu. Tangannya gemetar hebat saat memutar kunci starter. Dan entah kenapa mesin langsung nyala. Kali ini bukan mati seperti sebelumnya, tapi bersamaan dengan suara mesin. Dari jok penumpang terdengar suara napas pelan. Rian. Suaranya lirih, serak, dan sangat dekat. Rian menoleh pelan.
Di kursi sebelahnya, ada sosok perempuan duduk diam. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya basah berlumpur. Tangannya memegang kain putih kecil, seperti sapu tangan yang kotor darah. Rian teriak sekuat tenaga, tapi suaranya nggak keluar. Mulutnya terbuka, tapi hanya udara dingin yang keluar dari tenggorokannya. Perempuan itu pelan-pelan menoleh ke arahnya. Rambutnya bergeser sedikit, memperlihatkan separuh wajah pucat dengan mata hitam kosong. "Kowe durung bali, Rian," katanya pelan, suaranya seperti bisikan tapi menusuk langsung ke kepala. Rian spontan mundur, menabrak pintu kabin. Aku udah ngerti maksudmu. Sopo kowe?" Perempuan itu tersenyum samar. "Janji." "Kowe lali ya." Air matanya menetes jatuh di lututnya yang kotor. "Kowe janji bakal mulih bareng aku. Tapi ninggal aku kobong." Rian membeku. Gambar-gambar dalam kepalanya datang lagi, kali ini lebih jelas. Malam itu 2 tahun lalu. Yang mengemudi cepat, mabuk karena lelah. Di sebelahnya duduk seorang perempuan. Mungkin pacarnya, mungkin bukan. Mereka bertengkar. Rian ingat samar-samar suara bentakan. "Berhenti dulu, Mas. Ku pengen turun." Lalu, suara rem mendadak. Cahaya putih besar. Dentuman keras, api jeritan. Aku ninggal kowe." Rian berbisik pelan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Perempuan itu mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Rian. "Aku ra iso metu saka kono nek kowe durung ngelakoni janjimu." "Apa janjiku?" Suara Rian pecah. Perempuan itu membuka tangannya, memperlihatkan kain putih kecil yang sejak tadi dipegangnya. Di kain itu ada tulisan kecil yang samar, huruf-huruf hangus separuh tapi masih terbaca. "Untuk Rian dari Lila." Rian tertegun. "Lila?" Nama itu menancap dalam hatinya seperti paku dingin. Joyo ingat sekarang. Lila. Gadis yang dulu sering menemaninya narik truk malam-malam, yang selalu bawa sapu tangan itu di lehernya. Dia meninggal di dalam truk. Malam mereka bertengkar, tubuh Rian gemetar hebat. "Laila, aku orang ngerti. Aku nyesel." Lila menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya. "Nek kowe tenan nyesel, balekna aku. Nang papan aku mati. Supaya aku iso tenang." Seketika lampu truk berkedip keras. Lila menghilang perlahan, menyisakan udara yang dingin menggigit. Di kursi penumpang hanya tinggal sapu tangan putih itu. Basah dan berat seperti baru diambil dari lumpur. Rian memegang sapu tangan itu erat-erat, air matanya jatuh. Di luar, kabut makin tebal. Tapi kali ini ia nggak lari. Cuma apa yang harus dilakukan. Ia nyalakan mesin, berbalik arah mengikuti jejak kaki kecil di tanah yang masih basah. Jalan itu membawanya semakin dalam ke hutan, melewati tikungan yang dulu ia hindari. Di ujung jalan ia menemukan jurang besar yang sudah ditutup separuh dengan batu dan rumput liar. Rian turun, membawa sapu tangan itu. Angin dingin bertiup pelan, tapi entah kenapa, di tempat itu hawa terasa hangat. Ia berjalan ke tepi jurang, dan di bawah sana samar terlihat sisa logam hangus. Bangkai truk lama. Tangannya gemetar saat melemparkan sapu tangan putih itu ke bawah. "Laila, aku wis bali. Nuwun, ngapura aku." Sesaat tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang seperti menyapa. Kabut menipis perlahan, dan di antara kabut itu Rian melihatnya. Lila berdiri di tepi jurang, mengenakan pakaian putih bersih. Tersenyum lembut. "Wis, ku ora nyalahke kowe, Mas," katanya pelan. "Matur nuwun wis bali." Rian menatapnya dengan mata basah. Lila. Sosok itu menghilang perlahan, bersama sapu tangan yang melayang tertiup angin. Pagi mulai datang. Matahari muncul di balik pepohonan, memantulkan cahaya ke badan truk hijau itu. Rian berdiri diam, menatap ke arah jurang. Dan untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, dadanya terasa ringan. Dari kejauhan suara burung-burung hutan mulai terdengar lagi. Tidak ada tangisan, tidak ada kabut. Hanya keheningan yang damai. Rian menatap jalan di depannya. Ia tahu jalur ini akhirnya bisa ia lewati. Tapi ia juga tahu, ia nggak akan pernah melupakan malam-malam itu. Dan perempuan yang setia menunggu di antara bayangan hutan, hanya untuk satu janji yang pernah diingkari. Sambil menyalakan mesin dan melaju pelan meninggalkan tempat itu, Rian berbisik lirih. "Lila, mugo-mugo kowe tenang saiki." Dan di kaca spionnya, samar, terlihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan, tersenyum.
Tapi kali ini wajahnya damai. Truk Rian terus melaju, meninggalkan hutan Tanjung Batu, yang perlahan tertelan cahaya pagi. Pagi itu, kabut belum benar-benar hilang dari hutan Tanjung Batu. Udara masih basah oleh embun, dan sinar matahari hanya tembus samar di antara pepohonan tinggi. Jalanan tampak sepi, tapi suara mesin polisi pelan terdengar dari kejauhan, disusul dengan suara sirin pendek yang menggema di antara batang-batang pohon. Rian berdiri di pinggir jalan, matanya kosong menatap truk yang ringsek di bawah jurang. Tubuhnya masih terasa lemas, seolah setengah jiwanya tertinggal di bawah sana, bersama kenangan yang baru saja ia lepaskan. Di tangannya masih ada bekas lumpur, bau tanah yang menempel semalaman, tapi di dadanya ada perasaan aneh, lega bercampur gelisah, seperti sesuatu yang belum selesai. Beberapa polisi sibuk memeriksa lokasi kecelakaan Jono. Salah satu di antara mereka adalah Pak Harun, polisi yang dulu pertama kali menolong Rian waktu kejadian pertama. Begitu lihat Rian, ekspresinya langsung berubah serius. Mas Rian, sampean nggak kenapa-kenapa? Tanyanya, suaranya agak serak, tapi matanya tajam memperhatikan. Rian mengangguk pelan. Saya nggak apa-apa, tapi teman saya, Jono, dia... Pak Harun menatap jurang di bawah sana, wajahnya tegang. Kita udah periksa tadi pagi, Mas, tapi di kabin truk Jono ada hal aneh. Aneh gimana, Pak? Polisi itu menatap Rian lama sebelum jawab. Kursi penumpang depan. Bercak darah kering dan rambut panjang nyangkut di kaca. Padahal kata orang kantor ekspedisi, Jono berangkat sendirian. Rian langsung merinding. Jantungnya berdetak keras. Rambut panjang. Iya, kata Pak Harun, suaranya pelan. Kira-kira segini panjangnya. Ia mengangkat tangannya memperlihatkan sehelai rambut yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil. Rambut itu hitam, tebal, dan tampak masih lembab. Rian mundur setapak. Dalam kepalanya wajah Lila muncul lagi. Senyum tipisnya, matanya yang kosong dan kalimatnya yang terakhir. Aku orangnya lah ke kowe, Mas. Tapi kenapa sekarang malah muncul di truk Jono? Pak Harun menepuk bahunya. Mas Rian, saya mau tanya sesuatu. Tapi tolong jawab jujur ya. Rian mengangguk meski hatinya mulai nggak tenang. Waktu sampean ke sini semalam, jalur mana yang sampean lewatin? Rian menunjuk ke arah jalan berliku di belakang mereka. Lewat situ, Pak. Tapi saya yakin itu bukan jalur lama. Soalnya di GPS tadi katanya jalan baru. Pak Harun terdiam. Ini mentap jalan itu lama. Kemudian menarik napas dalam. Mas, jalur itu udah ditutup total sejak 3 tahun lalu. Gak diakses ke sana. Bahkan peta GPS saja udah kita hapus koordinatnya. Rian membeku. Tapi saya lewat sana barusan, Pak. Jalannya jelas, bahkan saya lihat papan petunjuk desa. Desa Banyu Limo, 3 kilometer lagi. Pak Harun spontan menatap tajam. Desa apa? Banyu Limo, Pak. Ada gapura kayu tulisannya. Pak Harun langsung memotong, suaranya meninggi. Mas, desa itu udah nggak ada sejak belasan tahun lalu. Hancur waktu tanah longsor besar. Semua warganya meninggal. Suasana jadi hening. Hanya suara burung-burung hutan yang terdengar sayup. Rian menelan ludah, tenggorokannya kering. Gege ingin menyangkal. Tapi matanya sendiri jelas melihat desa itu semalam. Rumah-rumah, sumur tua, bahkan Lila Pak Harun. Lalu memanggil salah satu anggotanya. Menyuruh ambil berkas kecelakaan lama dari mobil. Mas Rian, mungkin sampean perlu lihat sesuatu, katanya pelan. Beberapa menit kemudian ia membuka map coklat yang mulai usang. Di dalamnya ada tumpukan kertas dan beberapa foto hitam putih dari TKP. Ini berkas kecelakaan terakhir sebelum jalur itu resmi ditutup. Sekitar 3 tahun lalu, jelasnya. Rian menatap foto-foto itu dan darahnya seperti berhenti mengalir. Foto pertama menunjukkan truk hijau, ringsek parah di pinggir jurang. Nomor platnya sama persis dengan truk yang ia bawa sekarang. Foto berikutnya memperlihatkan bagian dalam kabin. Di kursi penumpang, terlihat kain putih yang sudah hangus sebagian. Dan di foto terakhir diambil dari sudut agak jauh. Tampak seseorang duduk di kursi sopir. Wajahnya samar karena asap dan bayangan. Tapi semakin lama Rian menatap foto itu, semakin jelas detailnya. Garis rahangnya, bentuk matanya, potongan rambutnya. Orang di dalam foto itu adalah dirinya. Rian terpaku. Tubuhnya gemetar. Ini siapa, Pak? Pak Harun menatapnya dalam-dalam. Nama di laporan itu, Mas. Rian Saputra. Nama saya juga Rian Saputra, Pak. Ucap Rian spontan, suaranya serak. Polisi itu diam lama.
Ia buka halaman pertama berkas itu, menunjukkan tulisan tangan di atas laporan resmi. Korban, Rian Saputra, 28 tahun. Sopir truk ekspedisi. Meninggal di tempat, jenazah belum ditemukan. Rian melangkah mundur, lututnya hampir nggak sanggup menopang tubuhnya. Gak mungkin, Pak. Saya masih hidup. Saya masih bisa ngomong, bisa lihat. Pak Harun menatapnya dengan wajah yang perlahan pucat. Mas, kapan terakhir kali sampean ke kantor? Siapa yang lihat sampean di sana? Rian berusaha ingat, tapi pikirannya kabur. Ia cuma ingat telepon dari bosnya seminggu lalu, tapi bukan pertemuan langsung. Ia nggak pernah benar-benar datang ke kantor sejak kejadian pertama. Gajinya pun katanya dikirim otomatis. Tapi sekarang semuanya terasa aneh. Saya nggak tahu, Pak, tapi saya pasti hidup. Saya bisa merasakan dingin, takut, lapar. Mas, potong Pak Harun pelan. Kadang, roh yang belum sadar dirinya meninggal, tetap merasa seperti manusia. Rian menatap polisi itu tanpa berkedip. Dunia di sekitarnya tiba-tiba terasa pelan. Suara serangga mendadak lenyap. Angin berhenti berhembus. Seorang, gak mungkin, gumamnya menatap tangannya sendiri. Tapi saat ia menatap lebih dekat, jari-jarinya tampak aneh, pucat, hampir transparan di bawah cahaya pagi. Pak Harun melangkah mundur perlahan, menelan ludah. Coba lihat foto ini lagi. Rian memandangi foto terakhir itu sekali lagi. Wajahnya sendiri menatap lurus ke arah kamera, matanya kosong tanpa cahaya kehidupan. Di baliknya, di kursi penumpang terlihat sosok perempuan berbaju putih menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dan di pojok foto, di kaca spion truk yang pecah, terlihat pantulan sesuatu. Sosok hitam samar berdiri di belakang fotografer. Angin berembus tiba-tiba. Suara daun-daun bergesek keras membuat semua orang di situ spontan menoleh ke arah hutan. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih perempuan pelan menggema panjang. Hahaha. Rian menatap ke arah suara itu. Dadanya terasa sesak. Ia tahu suara itu. Itu suara yang sama yang selalu muncul di mimpinya. Lila, tapi Lila udah pergi. Aku wis bali, aku wis nebus dosaku. Katanya pelan, hampir berbisik. Tiba-tiba dari arah belakang pos polisi terdengar suara mesin truk menyala sendiri. Semua orang kaget. Mereka menoleh bersamaan. Dan di sana, di halaman belakang, truk hijau itu berdiri diam. Lampunya menyala tanpa ada yang menyalakan. Kaca depan truk perlahan berembun dari dalam, seperti ada yang sedang duduk di kabin. Pak Harun langsung ambil pistol. Siapa yang di dalam truk itu? Teriaknya. Tapi nggak ada yang jawab. Rian melangkah pelan ke arah truk. Langkahnya berat, tapi matanya tak lepas dari kabin depan. Di dalam samar terlihat siluet dua orang. Satu di kursi sopir, satu lagi di penumpang. Enggak, itu nggak mungkin, bisiknya. Ia semakin dekat. Jarak tinggal 2 meter. Dan waktu kabin truk itu tampak jelas, Rian langsung membeku. Di kursi sopir terlihat seseorang yang wajahnya persis dirinya, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Di kursi penumpang, Lila duduk diam, senyum tipis di bibirnya, rambutnya terurai indah. Mas, yuk mulih, suara Lila bergema dari dalam kabin. Pak Harun berteriak, Mas Rian, jangan mendekat. Tapi Rian udah nggak dengar apa-apa. Dunia seolah menghilang. Jurisio cahaya udara semua lenyap. Ia buka pintu truk dan begitu kakinya naik ke tangga, pandangannya langsung jadi gelap. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berterbangan. Lampu truk tiba-tiba padam. Beberapa detik kemudian semua hening. Pak Harun dan 2 anggota polisi berlari mendekat, tapi kabin truk kosong. Gak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada sapu tangan putih di kursi penumpang dan bercak lumpur segar di lantai. Dari kejauhan, terdengar suara truk melaju perlahan ke arah hutan, padahal kunci masih di tangan Pak Harun. Dan di kaca spion pos polisi, samar-samar terlihat bayangan perempuan berbaju putih duduk di kursi belakang truk itu. Rambutnya terurai, matanya menatap keluar jendela. Di sebelahnya, seorang pria berpakaian sopir ekspedisi duduk tenang, menatap jalan lurus ke depan. Truk itu melaju masuk ke kabut, perlahan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan hanya gema mesin dan suara perempuan yang berbisik lembut. Saiki wes wayahe bali, Mas Rian. Sejak konferensi itu isi jalur Tanjung Batu benar-benar ditutup total. Tak ada lagi kendaraan yang lewat. Tapi setiap malam Jumat, warga sekitar sering dengar suara truk berjalan pelan di dalam hutan. Diiringi suara perempuan bernyanyi lirih dari jauh,
seperti nyanyian pengantar untuk jiwa yang tak pernah sempat pulang. Dan kadang, ketika kabut turun tebal di pagi hari, beberapa sopir yang melintas di jalur dekat hutan bersumpah melihat truk hijau tua melintas perlahan. Lampunya redup, dengan dua sosok duduk di dalam, sopir dan penumpang yang tak pernah benar-benar berpisah.